Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Saripudin, NIM 112210421. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi yang berdasarkan pengalaman saya di PT S Jakarta Industrial Park. Jadi metode ini bagaimana komunikasi dan negosiasi bisnis berjalan di perusahaan tersebut. Kita akan sedikit membahas mengenai perkenalan, yaitu bagaimana Egypt ini sebagai korporasi yang sudah cukup lama di bidang lingkungan industri ya. Lalu juga definisi komunikasi bisnis dan negosiasi bisnis, lalu unsur atau komponen komunikasi di Egypt Laboratory, kemudian contoh negosiasi nyata, ada juga solusi dan implementasi Kaizen, lalu studi kasus 5W dan 1H-nya, analisis komunikasi dan negosiasi, yang terakhir adalah dokumentasi portofolio. Nah, profil singkat PT Egypt. Nah, ini kawasan industri seluas kurang lebih 320 hektar. Berdiri sejak April 1990. Pengembang utama yaitu Sumitomo Corporation yang memiliki bagian 49% dan juga Spinindo Mitra Daya sekitar 46%. Lalu di sisanya juga ada Lipo Cikarang sebesar 5%. Nah, saat ini terdapat sekitar 90 tenan perusahaan terbagi sektor industri. Egypt memiliki fasilitas wastewater treatment. Nah, ini tuh telekomunikasi, juga SPKLU dan ILAB berlisensi ISO 17025/2005. Lalu kemudian definisi komunikasi bisnis dan negosiasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis yaitu pertukaran informasi informal atau informal dalam konteks industrial untuk memastikan produktivitas, mutu, dan kepatuhan. Nah, negosiasi bisnis ini proses tawar-menawar antara divisi untuk mencapai kesepakatan bersama. Tentunya ini saling berelasi ya. Juga manfaat dari definisi komunikasi bisnis dan negosiasi bisnis ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi penggunaan alat, hubungan internal dan eksternal. Jadi saya akan mempresentasikan ini juga bagaimana saya berkecimpung selama kurang lebih 5 tahun ini bekerja sama dengan divisi-divisi lain. Nah, kemudian unsur komponen komunikasi di Egypt Laboratorium, yaitu tentunya ada kepala laboratorium, tim analis, lalu admin logistik, QC, ada juga procurementnya pesan. Ini hasil uji, maaf. Ini hasil uji yang
kualitas air limbah atau permintaan overtime, instruksi operasional saluran komunikasi. Nah, ini formal contoh formalnya seperti laporan audit, email ataupun rapat reguler. Informalnya itu bagaimana kita menginformasikan lewat grup WhatsApp, tim, ataupun diskusi langsung gitu. Itu bentuknya daring ataupun luring antar tim. Nah, gaya ini kooperatif, juga kolaborasi antar divisi yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu asertif atau saat menyampaikan urgensi alat baru. Lalu persuasif itu presentasi data ROI untuk disetujui manajemen. Lalu ada contoh negosiasi nyata, seperti kasusnya itu permintaan penggantian mesin analis seperti AAS atau UV-VIS spektrometer. Ini juga saat tim analis mengusulkan penggantian alat laboratorium yang sudah usang. Jadi ada penyampaian bahwa kinerja mesin ini sudah sangat menurun, jadi mempengaruhi kecepatan atau akurasi hasil analisa. Jadi bagaimana pihak terlibat seperti tim analis atau kepala lab, procurement, nah ini juga akan sangat berpengaruh ya. Lalu kemudian tujuan mendapatkan alat baru untuk meningkatkan efisiensi waktu analis dan kepuasan pelanggan laboratorium. Nah, selanjutnya analisis komunikasi dan negosiasi, strategi dan saluran. Presentasi formal berbasis data kinerja atau matching status, lalu kemudian follow up informasi via WA kepada procurement. Lalu hambatan yang biasanya muncul yaitu procurement menilai penggantian alat bukan prioritas. Lalu anggaran terbatas juga menjadi sedikit hambatan yang ada ketika proses ataupun menjadi loading job tertentu pada divisi tertentu ya. Lalu solusinya menyampaikan ROI dari efisiensi waktu dan manfaat customer satisfaction, lalu propose opsi. Ini peruntukan opsi pembelian cicilan atau second hand berkualitas. Nah, pada perusahaan saya juga ketika itu kebutuhan sangat urgent, perusahaan saya juga meminta untuk membeli barang-barang yang second hand tapi masih layak untuk digunakan gitu ya. Lalu hasil disetujui pembelian alat baru secara bertahap. Nah, ini juga ada proses-prosesnya hingga ACC, kemudian paymentnya. Selanjutnya studi kasus yang 5W1H seperti pada studi kasus keterlambat pengiriman ini, yaitu ya ini unsur what itu hasil analisa terlambat dikirim 2 hari akibat miskomunikasi internal, biasanya seperti itu ya. Jadi ada kesalahpahaman, mungkin ketidakjelasan dalam komunikasi. Nah, itu harus ada seperti daily meeting, weekly meeting yang biasanya dilakukan pada hari minggu depannya lagi. Jadi ketika suatu kasus ditemukan, lalu akan
dikumpulkan di dalam satu forum lalu didiskusikan bagaimana. Nah ini WHO. Selanjutnya WHO ini itu termasuk seperti tim analis atau admin pengiriman dan juga klien. Nah ini WEN ini biasanya, nah yang seperti saya bilang tadi, ini biasanya ketika hari Senin adalah jadi ketika keterlambatan itu di hari Senin, maka akan dilakukan observasi lagi, mungkin di minggu depannya ataupun lebih cepat lagi ya. Jadi selanjutnya ketika, nah ini where atau di mana, itu di ruang analis laboratorium dan departemen logistik di gudang ya, atau warehouse di Egypt Laboratory. Ini kenapa juga? Karena tidak adanya update hasil uji ke admin. Jadi seperti pasti tes long weekend, nah itu jadi tidak tersampaikan. Dan juga how, jadi admin tidak mengetahui hasil sudah selesai atau selanjutnya pengiriman tertunda, yang selanjutnya akan menjadi komplain klien ya. Nah ini solusi dan implementasi yang dalam hal ini Kaizen ya. Jadi identifikasi masalah, jadi miskomunikasi pasca libur panjang. Biasanya identifikasi pasca libur panjang ini keterlambatan pengiriman akibat miskomunikasi, lalu 2 akar penyebab, tidak ada SOP komunikasi pos libur. Nah ini juga jadi kurangnya pencatatan komunikasi. Ketiga, rencana aksi, buat template komunikasi atau komunikasi hasil uji dan penugasan admin. Jadi buat template-nya, pelaporan hasil uji. Dan 4, implementasi, jadi sosialisasi SOP dan memulai penggunaan template. Ini juga sebagai solusi ya. Kelima, evaluasi. Nah ini komplain menurun 80% bulan berikutnya. Bagaimana harus gitu ada penurunan. Lalu keenam, terapkan keberlanjutan. Jadikan SOP bagian standar operasional. Di template komunikasi dijadikan standar gitu ya. Lalu komunikasikan seperti disosialisasikan via rapat tim ataupun yang seperti yang saya bilang itu di WA group ya, agar semua divisi mengetahui gitu, tidak ada terjadinya miskomunikasi. Di forum mingguan juga itu juga sangat membantu. Dan 8, belajar dari pelajari proses ini, review SOP setiap 3 bulan berdasarkan feedback. Jadi kami ini lebih disiplin dalam pencatatan dan update informasi antar divisi. Nah, berikut seperti dokumentasi portofolio screenshot yang sudah saya lakukan. Ini seperti pelaporan bahwa ada pipet yang sudah rusak karena pemakaian, jadi harus loading permintaan dari analis ini dipenuhi gitu, agar tidak menjadi loading job yang berlarut-larut seperti ini juga. Lalu ada
form pemakaian stok. Nah, ini ada chemical dan juga peralatan yang seperti pipet ini ya, ataupun seperti Erlenmeyer. Nah, untuk data-data pendukung atau dokumen pendukung lainnya, saya tidak bisa menunjukkannya karena bersifat privasi ya, karena ini perusahaan yang menyangkut data-data customer konsumen yang sudah ini juga ya, perusahaan tertutup juga, jadi tidak bisa ditunjukkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.